Halo sahabat dos, sambil nyantai kita bahas soal foto. Nah, yang gue bahas kali ini lumayan penting, bukan lumayan penting sih, penting banget sebenarnya. Kenapa? Gear lo, peralatan lo ini nilainya jutaan, belasan juta, puluhan juta. Kalau komposisinya nggak bener, percuma gitu. Nah, hari ini kita bakalan bahas soal komposisi. Oke? Ini penting banget ya. Nah, komposisi yang gue bahas hari ini, komposisi yang bisa bikin image lo stand out dibandingin foto-foto yang lain. Nah, gimana caranya? Apa aja? Yang pertama, framing. Framing ini salah satu andalan gue kalau misalkan udah nggak nemu apa-apa lagi. Kalau gue bisa nge-frame, gue frame. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita nge-frame, framing ini, segala benda yang ada di luar frame itu bakalan di luar perhatian mata kita. Dan semua benda yang ada di dalam itu bakalan jadi perhatiannya. Jadi point of interestnya foto lu tuh cuma yang ada di dalam frame itu. Nah, frame ini bukan cuma artinya bingkai. Nah, bingkai ini bisa jadi macam-macam nih. Nih, kayak misalkan kalau lihat contoh fotonya ya, frame-nya bisa dari pohon, bisa dari daun-daun kayak gini. Lalu bisa juga jendela. Jendela ini oke banget buat nge-frame. Bisa juga lu misalkan ada alang-alang atau apa, pokoknya semua benda, semua apapun itu yang bisa ngebungkus subjek utama kita, nah itu bisa dijadiin framing gitu. Cara-cara kayak gini, ini oke banget buat nuntun mata kita langsung ke objek yang kita tuju. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rule of third. Ya, ini sih biasa banget. Jadi ini komposisi paling dasar, paling basic, tapi ini harus bener-bener lu pahamin. Bahkan nanti ada waktunya ketika lu moto terus kayak gitu, tangan lu atau mata lu bakalan langsung bergerak nyari bagian mana yang bagus untuk dijadikan roll of third. Jadi roll of third itu kita bagi ruangnya menjadi 3 bagian, atas, tengah, bawah, ataupun kiri, tengah, kanan. Nah, itu kita bagi. Jadi nanti mata kita ataupun objek kita akan kita tempatkan di titik-titik yang bersinggungan itu. Kalau misalkan lo foto landscape, lo harus pilih lo mau porsi yang mana yang lebih banyak, porsi darat atau porsi langit. Gimana nentuinnya? Nah, nentuinnya gampang, cari aja yang mana yang lebih menarik. Kalau langitnya lebih menarik, langitnya kasih 2. Kalau daratnya lebih menarik, daratnya kasih 2, langitnya kasih 1 gitu. Kalau kita nentuin soal modeling gimana? Ya udah, kalau lo modeling, tempatin mata di salah satu titik persinggungannya. Misalkan ada yang di kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, itu bisa selama lo bagi kanvas lo menjadi 9 bagian itu. Ada kotak-kotak, nah nanti lo tentuin deh tuh. Yang ketiga ini penting, namanya leading line. Leading line itu artinya namanya lead itu memimpin. Jadi garis ini membantu kita untuk melihat langsung ke objek. Jadi garis ini langsung nuntun nih mata kita sampai ke objeknya. Jadi misalkan contohnya foto ini, lo harus lihat kalau misalkan semua garis yang ada di dalam foto ini itu menuju satu area itu. Nah, itu areanya si pagodanya. Lu lihat garis di bawah, terus garis di atasnya, gentengnya, genteng kanan bawah. Nah, itu semuanya membimbing mata kita ke area si pagoda. Lalu ada lagi nggak? Ada. Kayak misalkan ini. Nah, ini jadi bambunya ini ngelit kita ke pura gitu. Jadi ini bener-bener langsung mata kita habis ngeliat bambu ini bakal langsung lihat ke puranya. Ada lagi nggak? Ada. Contohnya paling gampang, contohnya kalau misalkan teman-teman posisinya di Jakarta, tinggal lihat ke Ancol. Nah, ini
Leverage Ancol. Jadi ini sih enak banget buat bikin curve ya. Jadi teman-teman bisa datang sore-sore, ini spotnya spot sunset jadi bisa langsung moto. Nah ini kelihatan banget kalau ada garis lengkung set, ini bakal ngebimbing mata kita sampai ke namanya cafe apa itu gitu. Terus satu lagi pattern itu ada di mana-mana. Jadi nggak melulu harus ke tempat yang ke tempat itu, ke tempat ke tempat itu. Nggak, pattern itu ada di mana-mana, baik dari alam ataupun dari buatan manusia. Dan itu bisa apa aja. Kalau di sini contohnya misalkan kalau yang dari buatan manusia ini ada gedung. Ini kita bisa ambil pattern gedungnya, tapi utamakan pada saat kondisinya gradasinya halus, misalkan pada saat langitnya biru atau pada saat sunset, itu bakalan lebih bagus lagi untuk teman-teman bikin fotonya di stand out, jadi beda dibandingin yang lain gitu. Nah lalu ada juga misalkan kayak foto ini. Nah foto ini di Argapura dan ini emang buatan manusia, ini untuk kebun bawang. Jadi mereka sudah bikin patternnya si petani itu untuk nanam bawang. Bagus banget sih. Nah kalau teman-teman mau ke sini bulan Desember atau bulan April ya, itu best banget tuh. Atau misalkan Januari juga masih oke. Atau misalkan teman-teman jalan-jalan ke gurun pasir, itu banyak banget pattern-patternnya. Kalau di Indonesia ada dua, pertama di Gumuk Pasir, lalu ada di Kupang ya. Segitu dulu, jangan banyak-banyak. Yang penting itu kita tahu lalu dipraktekkan, bukan cuma tahu terus ya udah cuma sekadar tahu, karena praktek itu bakalan bawa experience lebih teman-teman buat mengenali lensa, mengenali kamera teman-teman. Jadi yang udah dikasih tahu tolong sharing ya di Instagramnya Dos, nanti tag ke Dos, kita kasih komentar. Oke? Bilang saja oke. Buat komposisi-komposisi yang lain tunggu ya, kita bakalan update lagi. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan jangan lupa di-share kalau misalkan teman-teman merasa ini berguna buat teman-teman. Oke, saya Alvin, pamit dulu, kita ngopi dulu. Yuk. Aduh, jatuh, ketahuan ngutang.